Mungkinkah seorang pelaku kekerasan seksual yang sudah dihukum lalu menjadi penyuluh yang akan mengedukasi anti kekerasan seksual? Bahkan banyak yang menyatakan ini akan menjadi duta atau setidaknya menjadi penyuluh untuk mengedukasi orang-orang akan bahaya dari kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada berita baru terkait dengan Saiful Jamil, di mana SJ akan diangkat menjadi penyuluh. Itu pernyataannya disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang lengkapnya menyatakan bahwa SJ tidak bisa tampil di TV untuk keperluan hiburan, tapi dia bisa tampil di TV untuk keperluan edukasi. Bahkan banyak yang menyatakan ini akan menjadi duta atau setidaknya menjadi penyuluh untuk mengedukasi orang-orang akan bahaya dari kekerasan seksual. Apakah tepat seorang penyuluh mengedukasi banyak orang terkait dengan bahaya kekerasan seksual, tapi dia sendiri adalah pelaku? Artinya, kesadaran di masyarakat untuk anti kekerasan seksual itu dibangun oleh seorang yang menjadi pelaku atau predator sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang ironi. Seharusnya kan tidak seperti itu. Saiful Jamil bukan terduga pelaku, tapi dia sudah menjadi pelaku, dan itu dibuktikan di pengadilan, bahkan sampai Mahkamah Agung. Keputusan hakimnya adalah 5 tahun ditambah 3 tahun karena dia menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meringankan hukuman. Keduanya tentu perbuatan tercela, dan atas hal ini dia terkena 8 tahun. Artinya SJ bukan lagi terduga ya, dia betul-betul pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, orang yang kemudian menjadi predator anak, yang kemudian melakukan pencabulan terhadap anak dan terbukti, lalu sekarang akan dijadikan sebagai penyuluh yang akan mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual SJ adalah seorang anak di bawah umur ya. Dan yang bersangkutan mungkin ketika SJ keluar dari penjara, dia belum pulih. Mungkin dia masih punya trauma. Dan sekarang melihat pelaku wirawiri di televisi, ketawa-ketiwi di televisi. Nah, padahal efek dari kekerasan seksual terhadap anak itu dampaknya sangat berat, bahkan bisa seumur hidup. Seorang psikolog bernama Gisela Tani Pratiwi itu menyatakan bahwa efek trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual itu bisa berlangsung sangat lama. Trauma akan semakin intens saat korban itu melihat pelaku, baik secara langsung bertatap muka maupun secara tidak langsung bertatap layar, misalnya di televisi. Tentu saja ini adalah hasil penelitian dan tentu hasil pendampingan begitu banyak korban. Artinya bisa kita bayangkan ya, seorang pelaku kekerasan seksual diberi tempat di televisi yang mungkin korban akan melihatnya setiap hari. Tentu ini sesuatu yang menyakitkannya. Yang sudah hampir pulih bisa saja kemudian trauma kembali. Kalau dia belum pulih bisa jadi sulit untuk sembuh. Nah, sementara bagi anak-anak korban lain, bagi korban-korban kekerasan seksual lain, itu juga menjadi ketakutan ketika dia akan bicara. Ini akan menurunkan keberanian korban untuk bersuara. Dan ini sangat membahayakan karena dari data saja menunjukkan kalau korban kekerasan seksual itu
Hanya 12% yang berani untuk melapor. Selebihnya tidak. Karena selain takut dan merasa berat harus menjalani semua proses itu, yang bersangkutan pun akan resiko berpotensi untuk distigma oleh lingkungannya. Lalu siapa sebenarnya orang yang tepat atau pihak yang tepat untuk menjadi penyuluh, untuk mengedukasi masyarakat anti kekerasan seksual dan untuk mengedukasi masyarakat berpihak atau berperspektif pada korban kekerasan seksual? Apakah itu pelaku itu sendiri? Apakah si predator itu sendiri? Tentu tidak kan? Itu sangatlah tidak tepat. Pakai akal sehat dan pakai nurani kan udah nggak bisa itu. Tidak pernah. Mungkin jawabannya gampang banget gitu. Kalau saya ditanya saya akan langsung jawab, tentu tidak. Nah, siapa sebenarnya yang cocok? Yang pertama seorang penyuluh, apalagi ini berbicara tentang kekerasan seksual, tentunya orang yang punya kredibilitas, orang yang punya rekam jejak baik, orang yang memang anti terhadap kekerasan, dan orang yang juga memiliki perspektif pada korban ketika berbicara kekerasan seksual. Siapa orang-orang itu? Yang suka mendampingi, misalnya psikolog, mungkin pekerja sosial bisa saja, lalu ahli hukum, dan satu lagi, ya kepolisian. Ya bukan seorang predator, bukan seorang yang pernah melakukan kekerasan seksual apalagi terhadap anak di bawah umur. Nah selain itu, seorang penyuluh kan itu harus punya keyakinan pada dirinya. Yakin bahwa ini perbuatan keji, yakin bahwa ini perbuatan apalagi terhadap anak ya, ini kejahatan yang luar biasa. Dan dia pun harus punya keyakinan bahwa kekerasan seksual ini harus dihentikan. Nah itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang pelaku, tidak mungkin dilakukan oleh seorang predator. Dan ketika dia melakukan penyuluhan, ini kan mirip-mirip juga lah ya, dengan misalnya seorang koruptor lalu akan mengajarkan untuk tidak korupsi, untuk transparansi, untuk melakukan keterbukaan. Saya rasa itu kan sesuatu juga yang gak mungkin. Sekali lagi, tidak tepat mengangkat Saiful Jamil menjadi penyuluh yang akan mengedukasi masyarakat tentang anti kekerasan. Apapun namanya, ya, entah itu duta, entah itu penyuluh atau apapun, sangat tidak tepat. Seorang predator melakukan penyuluhan anti kekerasan yang dia sendiri adalah pelaku. Demikian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe ya. Segera subscribe agar Anda dapat mengupdate video-video yang lain yang juga menarik.